Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ahwalukunna ya salihat al-mahbubat. Semoga kalian tetap sehat ya salihah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan mid semester ya. Berarti sekarang harus lebih semangat lagi salihah ya. Oke, nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi tentang cuaca, musim, dan iklim ya. Masih di tema 5, subtema 4. Jadi ini materi terakhir di subtema 4 ya, di buku tema 5. Jadi tepatnya pada halaman 39 sampai halaman 40. Nah, kita hari ini mempelajari materi yang berkaitan dengan muatan PKN ya. Oke, sebelum mulai belajar seperti biasa, Ustazah akan menyampaikan beberapa hal penting dulu. Jadi yang pertama, siapkan buku pelajaran dan alat tulis kalian ya, terutama buku paket. Kalian buka halaman 39 dan 40 ya. Oke, selanjutnya duduk yang rapi seperti saat belajar di kelas. Jadi ketika belajar, baik di sekolah maupun di rumah, kalian tetap menerapkan adab-adab dalam belajar ya. Kemudian jangan lupa berdoa ya sebelum kita mulai belajar, agar ilmu yang kita dapatkan berkah dan tentunya materi ini mudah untuk kalian fahami. Nah, jadi saat video ini berlangsung, kalian dengarkan dengan baik ya penjelasannya, jangan di skip ya. Dan insya Allah di akhir video akan ada evaluasi untuk kalian ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, insya Allah kalian dapat mengetahui pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Nah, kita mulai solihah ya. Jadi materi kita hari ini tentang kerja bakti. Ya, apa itu kerja bakti? Jadi, kerja bakti adalah salah satu wujud dari kehidupan bertetangga. Nah, kita pasti punya tetangga di rumah ya, nggak mungkin kita tinggal sendirian ya. Nah, jadi kerja bakti merupakan kegiatan gotong royong untuk melakukan sebuah pekerjaan ya. Jadi pekerjaannya dilakukan secara bersama-sama. Kerja bakti bisa kita temukan di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan sekolah ya. Jadi ini contoh dari kerja bakti ya, gotong royong. Jadi kalau di tempat tinggal Ustazah nih, biasanya kita gotong royong atau kerja bakti setiap hari Jumat pagi ya. Nah, gimana kalau di rumah kalian? Setiap hari apa tuh gotong royongnya? Oke, jadi kerja bakti ini memiliki banyak sekali manfaat solihah ya. Jadi yang pertama, lingkungan menjadi bersih karena selalu terpelihara dan terawat. Nah, jadi mungkin lingkungan atau komplek tempat tinggal kalian bersih kayak gini nih ya, karena selalu dibersihkan setiap hari dan selalu diadakan gotong royong setiap pekan ya. Jadi lingkungan kita akan bersih seperti yang ada di gambar ini nih. Oke, selanjutnya yang kedua, nah, sumber penyakit seperti malaria, demam berdarah bisa dihilangkan dan hal ini mengurangi kemungkinan penyebaran dari penyakit. Ya, jadi banyak sekali ya. Masya Allah sangat bermanfaat nih kegiatan gotong royong dan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian yang ketiga, akan ada penghematan biaya. Nah, jadi bila masing-masing warga mau menyumbang sedikit saja tenaga, maka tidak perlu lagi membayar ongkos petugas untuk membersihkan lingkungan. Jadi sudah cukup ya dengan kerjasama kita di masyarakat. Gak perlu lagi ada petugas kota atau petugas sampah yang keliling mengambil sampah ya. Cukup kita saja yang kerjakan, walaupun sekali sepekan ya solihah.
Itu dia manfaat kerja bakti ya. Oke, manfaat selanjutnya. Ini dia ya, manfaat yang keempat. Jadi kegiatan kerja bakti atau gotong royong itu menjadi wadah silaturahmi antar warga ya. Jadi yang jarang ketemu nih karena kerja tiap hari, pas kegiatan kerja bakti atau gotong royong bisa saling bertemu, bisa saling berbincang satu sama lain ya, bisa berkumpul. Nah, itu salah satu dari manfaat kerja bakti. Walaupun hanya dilakukan dalam satu kali sepekan ya, itu sangat bermanfaat. Jadi yang jarang ketemu bisa bertemu dan mengobrol ya solihah ya. Karena ketika kita saling bertetangga, nggak boleh saling diam-diaman ya. Harus ada sekali waktu untuk berbincang, mengobrol ya. Nah, itu dia. Kemudian yang kelima, jadi kegiatan kerja bakti ini membuat lingkungan menjadi nyaman dan indah. Dengan tidak adanya ilalang, taman tertata dengan baik, maka sebuah lingkungan akan menjadi enak dilihat dan tentunya nyaman untuk ditinggali. Nah, itu ya solihah ya. Jadi kalau ada taman di sekitar tempat tinggal kita, setelah kita bersihkan bersama-sama, tentu taman itu akan terlihat cantik ya, bisa menjadi wahana bermain dan hiburan untuk kita bersama. Nah, kemudian mengajak anak-anak nih. Jadi anak-anak kayak kalian nih. Dalam kegiatan ini memungkinkan kalian saling mengenal satu dengan yang lain dan mengajarkan tentang bagaimana menjaga lingkungan dan alam. Jadi di kegiatan kerja bakti ini, kalian yang jarang ketemu sama teman-teman kalian di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, biasanya kan kalian jarang ketemu karena pergi sekolah. Kalau sekarang enggak ya. Nah, biasanya nih di hari-hari ketika kita pergi sekolah setiap hari ya, pulangnya siang, maunya istirahat ya. Terus sorenya kadang kalian pergi les atau pergi ke TPA untuk mengaji. Akhirnya jarang ya bisa ketemu sama teman-teman di sekitar rumah kalian. Jarang bisa bermain atau ngobrol dengan tetangga kalian. Nah, di kegiatan kerja bakti atau gotong royong ini kalian bisa ketemu sama teman-teman kalian ya. Jadi kalian bisa bekerja sambil bermain. Nah, jadi di sini juga mengenalkan kepada kalian tentang pentingnya menjaga lingkungan dan alam sekitar kita. Jadi, Masya Allah ya, banyak sekali nih manfaat dari kegiatan kerja bakti atau gotong royong ini ya. Nah, anak-anakku yang solihah, kegiatan kerja bakti tentunya melibatkan seluruh masyarakat di lingkungan sekitar kita. Jadi dari para tetangga di sekitar lingkungan kita, tentunya ada ya yang berasal dari daerah yang berbeda dari kita. Sehingga bahasa yang digunakan kadang berbeda. Nah, selain bahasa, warna kulit dan bentuk rambut atau warna rambut kadang memiliki kekhasan tersendiri ya. Nih, ada mungkin yang rambutnya keriting pirang, ada yang keriting hitam, ada yang lurus dan berwarna putih. Ya, padahal masih anak-anak, tapi jangan dikira orang tua ya, solihah ya. Nah, ada juga tuh yang rambutnya lurus, hitam, dengan mata yang sipit misalnya ya, ada yang warna kulitnya putih. Nah, jadi berbagai macam ya, jadi beragam tuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, semua itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Jadi oleh karena itu, dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong, kita harus saling menghargai ya. Tidak boleh memilih-milih kelompok tertentu dalam melakukan pekerjaan. Misalnya, kita yang dari Lombok Barat maunya kerjanya sama orang Lombok Barat aja. Teman-teman yang dari Bima nggak mau ditemeninnya, biarin mereka kerja sendiri. Nah, itu nggak boleh. Jadi dari manapun daerah asal kita, bagaimanapun warna kulit kita,
Nah, kita harus tetap bekerja sama ya dalam menyelesaikan pekerjaan. Nggak boleh pilih-pilih ya Solihah. Nah, itulah cara melaksanakan kegiatan kerja bakti yang benar. Jadi, pekerjaan akan menjadi lebih ringan, cepat selesai, dan tentunya akan semakin mempererat tali persaudaraan kita ya, meskipun kita berbeda ya, akan semakin mempererat tali persaudaraan kita meskipun kita ini beragam. Ya, itu namanya saling tolong menolong, saling kerjasama dalam keberagaman ya Solihah ya. Nah, coba sekarang kalian baca bacaan berikut ini ya. Ini ada di buku paket kalian juga Solihah ya. Halaman 39. Nah, coba kita baca sama-sama ya. Coba buka buku paket kalian, kemudian kita baca bersama ya. Di buku kalian gak ada judulnya ya. Ini Ustazah kasih nih. Kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, tanda-tanda datangnya musim hujan mulai terlihat. Cuaca hujan dan berangin sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tiba, tidak terjadi banjir di desa mereka. Nah, ini contohnya. Ini ada di buku kalian Solihah ya, gambar yang ini. Oke. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, membersihkan sampah di jalan desa. Nah, jadi semua warga boleh memilih kerja bakti yang sesuai. Jadi mana yang diinginkan bisa dikerjakan ya sesuai kemampuan. Nah, itu salah satu contoh bacaan tentang sebuah kerja bakti. Jadi semuanya bekerja secara bersama-sama. Jadi masing-masing tugas itu dibagi ya. Siapa yang membersihkan saluran air, siapa yang menebang cabang pohon, siapa yang membersihkan sampah di jalan desa. Nah, menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut bekerja bakti. Nah, itu dia Solihahnya bacaan kita pada materi kali ini. Oke, selanjutnya Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Ini tugas dari seorang kepala desa Solihah ya. Jadi dia mengarahkan warganya untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Nah, evaluasi kita hari ini, jadi Ustazah minta kalian mengerjakan tugas di buku paket kalian ya. Masih di tema 5 ya. Halaman 45. Jadi kalian kerjakan latihan soal dari nomor 6 sampai nomor 10 saja. Ingat ya, nomor 6 sampai 10 saja. Nah, jadi nomor 1 sampai 5 nggak usah ya. Oke, alhamdulillah. Jadi kita sudah selesai pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat dan materinya mudah untuk kalian fahami ya. Oke, jadi kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.